Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A3. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan student project kami dengan judul Hipertensi Renovaskular. Adapun anggota SGD A3 dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait dengan bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Syalananda Santiadi dengan 3 digit 5 KIR 017. Di sini, saya izin untuk menjelaskan bagian latar belakang dari renovascular hypertension. Nah, renovascular hypertension atau kita kenal dengan singkatan RVH adalah bentuk hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyempitan arteri renalis atau renovascular disease, yang mana hal ini memicu aktivasi sistem RAS akibat penurunan perfusi ginjal. Adapun penyebab utama dari RVH adalah atherosclerosis renal artery stenosis atau kita kenal dengan ARAS. Dan hal ini diikuti oleh fibromuscular dysplasia. Nah, renovascular hypertension sendiri juga menyumbang kasus sekitar 1-2% dari kasus hipertensi. Dan hal ini meningkat pada usia dewasa muda dan juga lansia dengan hipertensi sekunder. Nah, adapun faktor resiko dari NVH sendiri itu ada banyak, diantaranya ada ARAS, aterosklerosis, pria usia lanjut, hipertensi kronis, dislipidemia, diabetes mellitus, merokok, obesitas, penyakit arteri koroner, dan RAS. Sehingga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang renovascular hypertension, yang mana hal ini diharapkan dapat mendorong deteksi dini, terapi yang tepat, dan pencegahan komplikasi untuk memperbaiki prognosis dari pasien. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian bisa dilihat pada layar. Baik, adapun untuk manfaat juga bisa dilihat pada layar. Baik, demikian terkait dengan bab 1 pendahuluan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait bab 2 kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kanabila Kaniasari dengan 3 internal 26. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi hipertensi renovaskular. Jadi, hipertensi renovaskular ini merupakan proses penurunan dari aliran darah ginjal yang menyebabkan terpicunya sistem renin, angiotensin aldosteron sehingga terjadi vasokonstriksi secara sistemik dan resistensi sodium, di mana hal ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Hipertensi renovaskular itu paling sering disebabkan karena adanya aterosklerosis renal artery stenosis atau ARAS sebagai komplikasi dari hipertensi. Kondisi ARAS ini yang disebabkan oleh komplikasi hipertensi kembali menyebabkan hipertensi renovaskular yang memicu peningkatan tekanan darah, membuat kondisi ini membentuk siklus hipertensi yang sulit diputus. Pada orang muda, kondisi fibromuscular dysplasia juga dapat menyebabkan kondisi ini, terutama melalui adanya kelainan struktur pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah ke ginjal. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Naomi Mangayu Konia dengan 3 digit akhir 099. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian etiologi. Jadi etiologi utamanya yaitu stenosis arteri renalis, bisa terjadi unilateral ataupun bilateral. Lalu untuk penyebab terseringnya itu yang pertama ada aterosklerosis di mana 90% kasus terjadi pada pria usia lanjut dengan lesi proksimal. Lalu yang kedua displasia fibromuskular di mana terjadi pada wanita muda, segmen distal dan juga adanya string of beads. Lalu untuk patofisiologinya sendiri itu di mana penurunan aliran ginjal itu menyebabkan renin meningkat sehingga angiotensin 2 juga meningkat, lalu terjadi vasokonstriksi ditambah sekresi dari aldosteron. Lalu juga dilanjutkan dengan retensi natrium dan juga air, lalu peningkatan volume darah dan juga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Untuk komplikasinya itu bisa terjadi hipertensi resisten, kerusakan ginjal progresif dan juga gagal ginjal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Justin pertama dengan 3 digit Nintaki 054 izin menjelaskan terkait dengan epidemiologi hipertensi renovaskular. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya hipertensi renovaskular ini merupakan bentuk hipertensi sekunder yang diakibatkan karena penyempitan arteri renalis di mana menyebabkan aktivitas sistem renin angiotensin aldosteron dan mengakibatkan tekanan darah mengalami peningkatan. Secara global, hipertensi renovaskular ini dapat diperkirakan menyumbang sekitar 1-5% dari seluruh kasus hipertensi yang ada. Dan prevalensinya sangatlah meningkat sering bertambahnya usia dan adanya faktor risiko seperti aterosklerosis, diabetes, dan juga merokok. Nah, di sini meskipun data spesifik mengenai hipertensi renovaskular secara global itu terbatas, akan tetapi studi menunjukkan bahwasanya hipertensi secara umum mengalami peningkatan secara signifikan dengan lebih dari 1,57 juta kasus baru penyakit ginjal kronis terkait dengan hipertensi dilaporkan pada tahun 2019 dan kini meningkat 161,97% dibandingkan dengan pada tahun 1990.
Studi DCIT-nya juga terhadap 2047 pasien dengan stenosis arteriorenalis menunjukkan bahwasanya aterosklerosis merupakan penyebab utama sekitar 81,5% diikuti oleh arteritis Takayasu sekitar 12,7% dan juga displasia fibromuskular sekitar 4,2%. Meskipun dapat mempengaruhi individu dari berbagai macam usia, hipertensi retrovaskular lebih umum terjadi pada orang dewasa, terutama pada yang lebih dari usia 65 tahun, karena peningkatan risiko aterosklerosis sering bertambah dengan usia. Studi terbaru menunjukkan bahwa hipertensi termasuk dengan hipertensi retrovaskular merupakan masalah kesehatan yang signifikan di wilayah ini, dengan prevalensi yang terus meningkat sering dengan urbanisasi dan juga perubahan gaya hidup. Hipertensi retrovaskular memiliki dampak klinis yang signifikan dan dapat menyebabkan nefropati iskemik dan juga mempercepat progresif penyakit dari ginjal kronis itu sendiri. Sekian yang pas saya sampaikan, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia dengan 3 digit mungkin 130. Renovascular hypertension diawali oleh stenosis pada satu atau kedua arteri renalis. Stenosis ini mengarah kepada penurunan perfusi darah menuju ginjal dan menyebabkan tekanan darah turun atau kondisi yang dikenal sebagai hipotensi sistemik. Nah, menurunnya perfusi ini menyebabkan induksi pelepasan renin dari sel-sel ducta glomerular. Renin kemudian berperan pada sistem RAS atau renin-angiotensin-aldosteron system yang berdampak pada perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Selanjutnya enzim ACE atau angiotensin converting enzyme mengonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 serta terjadi perangsang aldosteron untuk keluar. Hal ini menyebabkan peningkatan reabsorpsi Na+ dan juga air pada renal yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan tekanan darah tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya izin menjelaskan mengenai faktor risiko dari hipertensi renovaskular. Nah, faktor risiko dari hipertensi renovaskular ini biasanya berkaitan dengan kejadian aterosklerosis atau kelainan vaskular yang mempengaruhi arteri pada ginjal seperti displasia fibromuskular, diabetes, serta hipertensi kronis. Nah, aterosklerosis sistemik ini merupakan penyebab utama dari stenosis arteri renalis yang sering terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Penyempitan ini akan mengurangi perfusi ginjal dan memicu produksi renin sehingga tekanan darah meningkat. Aterosklerosis juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan pola makan yang buruk dan tinggi kolesterol. Nah, kelainan lain seperti displasia fibromuskular yang menyebabkan penebalan jaringan fibrosa dan otot polos dinding arteri ginjal sehingga terjadi penyempitan. Nah, displasia fibromuskular ini sering terjadi pada usia muda, antara 15 sampai 50 tahun, dan menyumbang kurang dari 10% kasus stenosis arteri ginjal. Penyakit diabetes dan hipertensi kronis turut serta berperan dalam peningkatan risiko terjadinya hipertensi renovaskular. Gula darah yang tinggi dapat mempercepat terbentuknya plak aterosklerosis dikarenakan terjadi kerusakan endotel dan stres oksidatif pada pembuluh darah termasuk arteri renalis. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM 38. Izin melanjutkan di bagian presentasi komplikasi renovaskular hipertensi. Renovaskular hipertensi sering menyebabkan komplikasi akibat tekanan darah tinggi yang menetap dan juga sulit dikontrol. Beberapa komplikasi yang paling umum dan penting adalah gagal ginjal, di mana terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan kerusakan progresif sehingga memerlukan dialisis. Selain itu, hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan infark miokard, yaitu kematian jaringan otot jantung akibat iskemia, serta stroke akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Pasien juga bisa mengalami retinopati hipertensif, di mana pembuluh darah retina rusak dan berisiko menurunkan penglihatan, edema paru yang juga bisa muncul secara akut menyebabkan sesak napas berat karena penumpukan cairan di paru, serta komplikasi lainnya yang dapat terjadi meliputi hipertrofi ventrikal kiri, gagal jantung kongestif, aneurisma, demensia vaskular, serta proteinuria akibat kerusakan glomerulus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Putuwadi Dinda Dewi Puspita dengan 3 digit terakhir 61. Izin menjelaskan terkait prognosis hipertensi renovaskular, di mana biasa disebut dengan HRV. Untuk hipertensi renovaskular sendiri memiliki prognosis yang bervariasi tergantung penyebab dan penanganannya. Kasus akibat aterosklerosis juga bisa berisiko lebih tinggi dalam kasus ini, terutama jika disertai dengan gangguan ginjal. Bila tanpa pengobatan yang tepat, dapat juga terjadi gagal ginjal, stroke, atau serangan jantung, di mana revaskularisasi menunjukkan hasil baik dengan 79% pasien mengalami perbaikan gejala, termasuk kontrol tekanan darah pada 82% kasus berat dan perlambatan kerusakan ginjal pada 72% pasien. Namun terapi ini tidak selalu lebih unggul dari pengobatan medis untuk fungsi ginjal jangka panjang, di mana faktor risiko seperti usia tua, merokok, dan stenosis proksimal memperburuk prognosis, di mana penanganan optimal membutuhkan deteksi dini, terapi medis sebagai dasar, dan
revaskularisasi selektif untuk pasien tertentu. Untuk keputusan pengobatan harus didasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasien. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Garis Putra dengan 3 digit penyakit 209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan juga diagnosis banding dari renovascular hypertension. Baik, yang pertama untuk diagnosis terlebih dahulu yaitu meliputi 1. Hipertensi dini onset, yaitu kurang dari 30 tahun atau onset lanjut lebih dari 55 tahun tanpa riwayat sebelumnya. Yang kedua, hipertensi resisten terhadap lebih dari sama dengan 3 obat antihipertensi. Yang ketiga, penurunan fungsi ginjal setelah penggunaan atau pemberian ACE inhibitor atau ARB. Yang keempat, perbedaan ukuran ginjal, yaitu lebih dari 1,5 cm. Dan yang terakhir, riwayat penyakit vaskular aterosklerotik sistemik. Yang berikutnya ada diagnosis bandingnya. Yang pertama ada pheochromocytoma. Yang kedua ada hiperaldosteron primer. Yang ketiga ada sindrom Cushing. Yang keempat ada coarctical aorta. Dan terakhir ada glomerulonefritis akut. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana renovaskular hipertensi, yang dimana tata laksananya terbagi menjadi 2, yakni farmakologis dan non-farmakologis. Untuk farmakologis bisa menggunakan ACE inhibitor atau ARB, yang dimana mekanismenya menurunkan tekanan hidrostatik kapiler glomerulus, lalu mengurangi ultrafiltrasi glomerulus, dan dapat menyebabkan kenaikan kreatin serum dan juga kalium. Untuk tujuannya sendiri, untuk mengembalikan aliran darah ginjal dan mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya, untuk tata laksana yang non-farmakologis bisa dengan revaskularisasi endovaskuler melalui percutaneous transluminal renal angioplasty atau PTRE dengan dan tanpa stenting, lalu pembedahan apabila diperlukan dengan tujuan untuk menormalkan tekanan arteri pada ginjal. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Surya Wibawa dengan 3 digit terakhir 239. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran aktivasi RAS dalam renovascular hypertension. Nah, jadi sistem renin, angiotensin, aldosteron atau yang biasa disebut dengan RAS tersebut berperan penting dalam mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan. Nah, pada hipertensi renovaskular, penurunan aliran darah ke ginjal mengaktifkan RAS melalui pelepasan renin yang memicu produksi angiotensin 2 dan aldosteron. Nah, angiotensin 2 ini menyebabkan vasokonstriksi dan juga peningkatan tekanan darah. Nah, sementara aldosteron meningkatkan retensi natrium dan air. Nah, kemudian aktivasi dari RAS yang berlebihan dapat memperburuk kerusakan ginjal dan jantung melalui stres oksidatif. Juga inflamasi dan fibrosis. Nah, oleh karena itu, pengamatan dari RAS seperti ACE inhibitor dan juga ARB menjadi terapi utama. Nah, selain itu, RAS juga berkontribusi dalam gangguan metabolik dan respon terhadap aktivitas fisik, menjadikannya target penting dalam pengelolaan hipertensi dan juga penyakit metabolik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, demikian tadi ada pembahasan terkait dengan kajian pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan bab 3 penutup yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Eni Putu Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 218. Adapun kesimpulan dari student project kami yaitu renovascular hypertension merupakan bentuk hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyempitan atau obstruksi aliran darah pada arteri renalis. Kondisi ini menyebabkan penurunan perfusi ginjal yang memicu aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron sehingga terjadi peningkatan tekanan darah sistemik. Penyebab utama dari RFH adalah atherosclerotic renal artery stenosis yang mencakup sekitar 90% kasus, terutama pada populasi lanjut usia, dan fibromuscular dysplasia yang lebih sering ditemukan pada wanita muda. Faktor risiko utama meliputi atherosclerosis sistemik, diabetes, hipertensi kronis, merokok, dislipidemia, dan obesitas. Komplikasi yang dapat timbul meliputi hipertensi refraktor, gagal ginjal kronis, infark miokard, stroke, edema paru, retinopati, hipertrofi ventrikel kiri, gagal jantung kongestif, aneurisma, demensia vaskular, dan proteinuria. Diagnosis RFH melibatkan identifikasi tanda-tanda klinis seperti hipertensi onset dini atau lanjut, hipertensi resisten, penurunan fungsi ginjal setelah penggunaan ACE inhibitor atau ARB, disparitas ukuran ginjal, dan riwayat penyakit vaskular aterosklerotik sistemik.
Tata laksana RFH mencakup pendekatan farmakologis dengan penggunaan obat-obatan seperti ACE inhibitor, ARBS, diuretik, dan kalsium channel blocker, serta intervensi revaskularisasi melalui prosedur percutaneous transluminal renal angioplasty dengan atau tanpa stenting. Prognosis RFH dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penyebab utama stenosis, tingkat keparahan, penyepitan, efektivitas pengobatan, dan keberhasilan revaskularisasi. Selanjutnya, adapun saran yang dimana penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metode diagnostik non-invasif yang lebih akurat serta algoritma pengobatan yang lebih terindividualisasi dalam menentukan pasien yang akan mendapat manfaat terbesar dari revaskularisasi dibandingkan dengan terapi medis saja. Baik, adapun referensi ataupun pustakaan yang telah kami gunakan dalam pembuatan student project ini dapat di-scan ataupun tertera pada layar berikut. Baik, demikian presentasi dari kelompok SGD 3. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua.